نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Tidak bosan-bosannya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita sebuah petunjuk berupa kitab suci yang terjaga kemurnian dan kesuciannya, dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adz-dzikra, Al-Quran, dan kamilah yang menjaganya. Tidak sebagaimana kitab-kitab suci terdahulu yang tidak dijamin kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah dimensohkan oleh tangan-tangan oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka kita sebagai umat Islam, karena kitab suci kita terjaga kesucian dan kemurniannya, sudah pasti valid, sah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berlombalah kita untuk menghafalkan Al-Quran, karena dalam setiap huruf yang kita ulang-ulang di sana ada pahala. Kemudian salawat beriring salam tidak lupa kita sanjung sajikan ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau dan para sahabatnya sekalian. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran tafsir Sa'di. Kita sudah sampai pada ayat 79 surat Al-Baqarah. Ayat 79 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di menafsirkan fawailul lilladzina tawa'ada ta'ala. Maaf, sebelum kita baca tafsir, kita terjemahkan terlebih dahulu. Maka kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang menuliskan Alkitab dengan tangan-tangan mereka, kemudian mereka mengatakan ini dari Allah, supaya dengan itu mereka mendapatkan keuntungan yang sedikit. Maka kecelakaanlah bagi mereka dari apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka, dan kecelakaan bagi mereka oleh sebab apa yang telah mereka lakukan.
Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan, fawailul lilladzina, maka kecelakaanlah bagi orang-orang, dan seterusnya. Tawa'ada ta'ala al-muharrifina lil kitab alladzina yaquluna li tahrifihim wa ma yaktubun hadza min 'indillah. Allah mengancam orang-orang yang menyimpangkan Alkitab, kitab suci sebelumnya. Orang-orang yang mengatakan terhadap apa yang telah mereka simpangkan dan mereka tulis, ini berasal dari Allah. Jadi bukan sekedar menulis ulang, menulis kembali wahyu, sebagaimana juga terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul memerintahkan para sahabat yang bisa menulis untuk menjadi penulis wahyu. Itu namanya menulis kembali. Kalau yang dilakukan oleh Bani Israel ini menuliskan yang baru, mereka buat-buat sendiri, mereka simpangkan, lalu mereka mengatakan hadza min indillah, ini dari sisi Allah, padahal dari sisi mereka. Wa hadza fihi izharul batili wa katmul haq, dan ini di dalamnya perbuatan seperti itu merupakan menampakkan yang batil dan menyembunyikan yang hak. Ini perbuatan orang-orang Bani Israel. Ya, karena mereka tidak mau al-haq itu diketahui oleh umat ini, maka mereka berusaha untuk menyembunyikannya. Tapi alhamdulillah, Allah memberikan petunjuk kepada para ulama kita untuk mengungkap kebenaran yang sengaja disembunyikan oleh orang-orang ahlul kitab. Wa innama fa'alu dzalika ma'a ilmihim liyashtaru bihi thamanan qalila. Yang menyebabkan mereka melakukan hal yang demikian itu padahal mereka tahu kalau itu adalah sebuah kedustaan, kalau itu adalah pembohongan publik. Liyashtaru bihi, supaya mereka mendapatkan dengan itu thamanan qalila, harga yang sedikit, keuntungan yang sedikit. Wad dunya kulluha min awwaliha ila akhiriha thamanun qalil. Dunia dan seluruh isinya dari awalnya sampai akhirnya adalah harga yang sedikit. Dunia ini tidak seberapa harganya. Sebanyak apapun yang diraih oleh seorang di dunia ini, itu thamanun qalil, kecil, sedikit, akan binasa, fana, tidak kekal. Faja'alu batilahum syirkan yastaduna bihi ma fi aidin nas. Mereka menjadikan kebatilan mereka perkongsian, perserikatan yang dengan bidang agama untuk mendapatkan keuntungan. Menjadikan agama sebagai ladang usaha mereka
dalam rangka mendapatkan keuntungan yang menurut mereka sebesar-besarnya, tapi padahal pada hakikatnya kebatilan dan menyembunyikan kebenaran. Yang mereka lakukan adalah kezaliman dari dua sisi, menzalimi manusia dari dua sisi, min jihati talbisi dinihim alaihim wa min jihati akhdhi amwalihim bighairi haq. Jadi yang pertama, karena mereka telah menyembunyikan kebenaran di dalam agama mereka pada manusia, dan dari sisi mereka mengambil harta-harta manusia tanpa hak. Bal bi abtalil batil, bahkan dengan cara kebatilan yang paling batil. Wadzalika a'zamu mimman ya'khudhuha ghasban wa sariqatan wa nahwihima. Wadzalika a'zamu mimman ya'khudhuha ghasban wa sariqatan wa nahwahuma. Dan itu lebih parah daripada orang yang mengambil harta manusia dengan cara ghasban, paksa, wa sariqatan, mencuri, dan yang semisal keduanya. Orang yang merampok itu kan ghasban, mengambil harta orang lain dengan cara terang-terangan, ini namanya merampok. Mencuri, mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, tidak diketahui. Keduanya zalim. Tetapi ada yang lebih zalim daripada itu, mengambil harta manusia dengan cara melakukan penipuan dalam bidang agama. Seperti halnya yang terjadi di negeri kita. Makanya kan diulang al-wail, pernyataan kecelakaan buat mereka itu diulang. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, maka celakalah bagi mereka oleh sebab apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka. Ay minat tahrifi wal batil, yaitu dari penyimpangan dan kebatilan yang mereka tulis. Lalu mereka mengatasnamakan ini dari Allah, dusta atas nama Allah. Luar biasa dosanya. Wa wailul lahum mimma yaksibun minal amwal, dan celakalah bagi mereka dari apa yang mereka usahakan, dari apa yang mereka dapatkan, minal amwal, berupa harta-harta. Jadi harta yang mereka dapatkan dengan jalan melakukan penipuan dalam masalah agama, yaitu menyimpangkan Alkitab, ini kecelakaan yang luar biasa, yang sangat besar, kesengsaraan yang besar. Wail, wal wailu. Nah, di sini beliau memberikan faedah. Apa itu wail? Wal wailu syiddatul azabi wal hasrah. Azab yang sangat keras dan kerugian yang sangat besar. Siksa yang sangat pedih dan penderitaan yang sangat panjang, penyesalan yang sangat besar, al-hasrah. Wa fi dhimniha al-wa'idu syadid, dan termasuk di dalam makna al-wail adalah ancaman yang keras. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ada ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang sholat dan mereka lalai dalam sholatnya, mengakhirkan
atau melaksanakan sholat tidak pada waktunya, ini dapat ancaman. Lalu bagaimana pula dengan orang yang tidak sholat? Tentu lebih besar lagi ancamannya. Qala Syekhul Islam, kalau kata Syekhul Islam diitlakkan, tidak disebutkan namanya siapa, maka yang dimaksud adalah Ibnu Taimiyah. Khususnya apabila yang mengatakan itu atau yang menukil perkataan Syekhul Islam adalah para ulama yang bermadhab Hanabilah, Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di Hambali. Maka ketika beliau mengatakan Syekhul Islam, yang dimaksud adalah Ibnu Taimiyah rahimahullah. Semoga Allah merahmati semua ulama kaum muslimin. Qala Syekhul Islam lamma dzakara hadhihi al-ayat min qawlihi afatatma'una ila yaksibun, tatkala menyebutkan ayat-ayat ini dari firman Allah afatatma'una ay yu'minu lakum, ya, yang pertemuan kemarin, ila yaksibun sampai ayat yang baru kita baca tadi, wa wailul lahum mimma yaksibun. Apa kata Syekhul Islam? Fa inna Allah dhamma alladhina yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih. Sesungguhnya Allah mengecam orang-orang yang menyimpangkan al-kalim, perkataan, an mawadhi'ih, dari tempat-tempatnya. Ada yang dihapus kata-katanya, ada yang ditambah supaya bias artinya, ada yang dikurangi supaya rancu maknanya. Ini adalah bentuk-bentuk tahrif, penyimpangan. Wa huwa mutanawilun liman hamala al-kitab was sunnah ala ma assalahu min al-bid'il batilah. Nah, beliau Syekhul Islam ini merefleksikan ayat yang pada asalnya ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, namun bisa diambil pelajaran untuk diterapkan bagi kaum muslimin. Kata Syekhul Islam, ancaman dan kecaman Allah Subhanahu wa taala tersebut yang maka dia juga termasuk liman hamalal kitab wa sunnah ala ma assalahu minal bid'il batilah. Maka dia juga termasuk kepada orang, ancaman itu juga tertuju kepada orang yang membawa Alkitab dan As-Sunnah untuk mendukung kebid'ahan yang batil yang dia perjuangkan. Kan banyak orang-orang yang melakukan bid'ah atau orang-orang yang mendakwahkan, menyerukan bid'ah, kebid'ahan, mengajak manusia untuk berbuat bid'ah dalam masalah agama. Tidak sedikit dari mereka mencari dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis dalam rangka untuk mendukung kebid'ahan mereka. Kata Syekhul Islam, ini termasuk orang yang akan mendapatkan ancaman dan kecaman seperti yang dulu oleh kaum dan umat sebelum kita, mereka telah mendapatkan kecaman dari Allah. Fawailun, kecelakaan. Wa dhamma alladhina la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya. Dan Allah mengecam orang-orang yang tidak mengetahui Alkitab kecuali angan-angan belaka. Wa huwa mutanawilun liman taraka sirra tadabburil Quran
walam ya'lam illa mujarrad tilawati hurufi. Ancaman Allah atau kecaman Allah orang-orang yang termasuk awamnya Bani Israel, di mana mereka tidak mau belajar Alkitab, mereka hanya berangan-angan saja, ingin masuk surga tapi tidak mau berusaha belajar tentang agama mereka. Ini termasuk juga ancaman dan kecaman tersebut liman taraka sirra tadabburil Quran, terhadap orang yang meninggalkan rahasia mentadabburi Al-Quran, yaitu orang-orang yang tidak mau bertadabbur. Walam ya'lam illa mujarrada tilawati hurufih, dan tidak mau mengetahui kecuali hanya sekedar untuk membaca huruf-huruf Al-Quran saja. Jadi ini direfleksikan ke umat Islam. Maka begitu pula dengan kita. Kita sudah punya kitab suci, tapi kita hanya mau untuk membaca saja, tapi tidak mau mengambil pelajaran dari apa yang kita baca, tidak mau mentadabburinya. Ini juga dikecam. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau? Kenapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Atau jangan-jangan hati-hati mereka itu telah terkunci? Nah, ini maksudnya, awas, hati-hati. Orang yang tidak mau mentadabburi Al-Quran maka akan dikunci mati hati. Lalu dia mengatakan ini yang diinginkan oleh Allah. Seperti kebanyakan penulis-penulis orientalis dan liberalis sekarang ini berusaha untuk mengadakan sebuah proyek yang bernama rekonstruksi syariat. Mereka ingin merenovasi bangunan syariat. Alasan mereka, bangunan syariat sudah lusuh, sudah mau runtuh, sudah banyak bagian-bagian bangunan syariat itu yang keropos. Kalau tidak direnovasi maka akan runtuh. Maka mereka berusaha untuk rekonstruksi, renovasi, membangun ulang, melakukan peninjauan kembali terhadap syariat. Maksudnya apa? Ingin mengganti syariat ini dengan sesuatu yang mereka sukai. Alasan mereka, syariat sekarang ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman, maka harus didatangkan sesuatu yang bisa beradaptasi dengan perubahan zaman. Karena zamannya sekarang zaman anak-anak muda pacaran, ya, sangat banyak sekali. Bahkan mereka mengatakan, gimana mau nikah nggak pacaran dulu gitu. Akhirnya apa? Dibuatlah sebuah penelitian yang hasil penelitian itu mengatakan bahwa zina halal. Na'udzubillah. Asal apa? Suka sama suka dan tidak ada yang terpaksa. Masya Allah. Ini yang mereka maksud dengan rekonstruksi syariat. Ini bukan rekonstruksi, tapi ini destruksi, penghancuran agama. Zina sejak dulu diharamkan, sampai kiamat pun akan tetap haram. Apapun istilah yang dibuat oleh orang-orang, zina ya tetap zina dan hukumnya haram. Tidak ada zina yang
Islami. Tidak ada zina yang halal, baik zina kecil maupun zina besar. Zina kecil apa? Memandang hal-hal yang diharamkan. Bukankah syariat baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang sesuatu yang dapat menghantarkan kepada zina yang besar? Maka dilarang memandang lawan jenis yang bukan mahram, supaya tidak menimbulkan dan merangsang syahwat. Dilarang khalwat, berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram, walaupun tidak mengerjakan apa-apa, walaupun tidak berkata apa-apa, tapi di dalam satu ruangan. Ini akan memunculkan ribah. Ribah itu dugaan yang tidak baik. Apa yang dipikirkan oleh seseorang ketika mengetahui ada dua orang insan yang berlainan jenis kelaminnya, satu laki satu perempuan, dua-duanya sudah baligh, berada dalam satu ruangan, tidak ada orang ketiga kecuali syaitan. Nggak ada alasan atau tidak ada dalih aman, insya Allah. Dokter dan perawat misalnya, dokternya laki-laki, perawatnya perempuan. Dokternya jenggotan, perawatnya jilbaban. Tidak ada alasan bolehnya yang seperti itu, karena nggak apa-apa Pak Ustadz, insya Allah aman. Kita akan baca ayat kursi, ya, mudah-mudahan setan tidak bisa mendekat. Baca ayat kursi. Bolehkah khalwat yang terjadi itu dengan berdalih akan baca ayat kursi? Insya Allah tidak ada pihak ketiga. Ya akhi wa ya ukhti, baiklah, engkau mengatakan tidak ada pihak ketiga berupa syaitan, tapi Allahu tsalitsukumā, Allah adalah yang ketiga setelah kalian berdua. Kenapa kalian tidak melihat zat yang maha besar yang kalian maksiati, yang kalian langgar larangannya? Dia lewat lisan Rasulnya mengatakan melarang khalwat, lalu kalian dengan mudahnya dan meremehkan bahaya apa yang terdapat di dalam larangan Allah dan Rasulnya. Inilah kita terkadang cuma melihat besar kecilnya sebuah perbuatan dosa. Nah, cuma khalwat, cuma bersendirian di dalam ruangan, kami nggak melakukan apa-apa. Jadi meremehkan dan mengecilkan perbuatan dosa, tetapi tidak melihat siapa yang dimaksiati. Larangan siapa yang dilanggar. Itu semua disebabkan karena kurangnya iman kita. Itu semua disebabkan karena ilmu yang kita pelajari tidak menimbulkan dan tidak memunculkan khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya terjadilah apa yang terjadi. Dan sudah banyak kasus, saya bahkan mendengar sendiri, gara-gara hubungan kerja di rumah sakit, kerja setiap hari cuma berdua di ruangan itu, sama-sama dokter, tapi yang satu laki satu perempuan. Akhirnya apa?
jatuh cinta, padahal sudah berumah tangga. Na'udzubillah. Na'udzubillah min talbisi iblis. Kita berlindung kepada Allah dari perangkap dan jebakan iblis serta bala tentaranya. Tidaklah syariat itu melarang sesuatu, melainkan di sana ada bahaya. Di mana syariat tidak menginginkan umatnya jatuh ke dalam bahaya itu. Bukankah Allah dan Rasulnya yang lebih tahu tentang maslahat kita? Lalu kenapa kita menganggap sepele larangan-larangan Allah dan Rasulnya? Allahul musta'an. Mithlu an yaqul, kita lanjutkan perkataan Syekhul Islam. Mithlu an yaqul, misalnya seperti dia mengatakan hadza huwa syar'u wad din, ini adalah syariat dan agama. Jadi maksud dari ayat Allah setelah mereka menuliskan dan merubah Alkitab itu, lalu orang-orang Bani Israel mengatakan hadza min indillah, ini dari Allah, itu sama saja seperti itu juga adalah apa yang dilakukan oleh orang Islam atau kaum muslimin sekarang ini yang menuliskan sesuatu, karya ilmiahkah, karya tuliskah, itu buku, kitab, lalu dia mengatakan inilah syariat, inilah agama yang diinginkan oleh Allah, seperti ini seharusnya beragama, padahal tidak. Wa hadza ma'na al-kitab was sunnah. Seperti lagi orang mengatakan inilah makna yang diinginkan dan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, padahal tidak. Wa hadza ma'qulus salaf wal a'immah, ini adalah apa yang dipikirkan oleh generasi salaf dan generasi imam-imam kita, ulama-ulama kita menginginkan yang demikian. Ya, juga berarti termasuk orang-orang yang menyimpangkan perkataan para imam. Imam Syafi'i misal mengatakan makruh dalam arti beliau tidak suka karena itu haram, tapi istilah yang digunakan oleh para salaf kita termasuk Imam Syafi'i, mereka sangat wara, berhati-hati sekali mengatakan haram, sehingga ada hal-hal yang haram tapi diibaratkan atau diungkapkan dengan lafaz al-kurh, akrahu, lafaz makruh, sesuatu yang dibenci, namun hukumnya pada hakikatnya sejatinya adalah haram. Nah, ada orang-orang yang memanfaatkan itu, kan cuma makruh, padahal para ulama sepakat makruh itu terbagi dua, ada makruh lit tahrim, ada makruh lit tanzih. Ada makruh yang statusnya adalah haram, dan ada makruh yang statusnya sebagaimana yang dipahami dalam bidang fikih, sesuatu yang kalau dikerjakan oleh Rasulullah SAW gara-gara kalimat tauhid, orang yang mengakui kalau ada Tuhan yang lain selain Allah sebagai pencipta. Bukan hanya itu, Rasulullah memerangi orang yang menjadikan batu sebagai sesembahan. Rasulullah memerangi orang yang menjadikan benda-benda angkasa sebagai ilah-ilah mereka, sebagai sesuatu yang mendatangkan hujan. Ada orang Arab yang menyembah bintang atau beribadah kepada bintang karena mereka meyakini berkat bintang itulah maka turun hujan. Ini adalah bentuk
menjadikan bintang itu sebagai ilah. Mungkin mereka tidak meyakini kalau bintang itu yang menciptakan alam semesta. Tidak, mereka hanya berkeyakinan bintang itu merupakan sebab turunnya hujan. Kalau nggak ada bintang itu maka nggak akan turun hujan. Nah, ini sudah mengotori kalimat la ilaha illallah. Dan itu yang didakwahi oleh Nabi SAW, membersihkan dan memurnikan la ilaha illallah, memurnikan peribadatan hanya untuk Allah. Allah lah satu-satunya zat yang berhak dan benar untuk disembah, selainnya tidak. Nah, kalau ada orang yang berusaha untuk menyembunyikan hakikat ini atau tidak menyampaikannya, padahal dia tahu, termasuk akan dapat ancaman wail, kecelakaan yang besar. Apa bedanya dia dengan orang-orang Bani Israel dulu yang menyembunyikan kebenaran? Li'alla yahtajja bihi mukhalifuhu fil haqqi alladhi yaqulu, supaya orang lain itu tidak menyelisihinya, tidak berargumen dengan itu terhadap apa yang dia katakan. Wa hadhihi al-umur katsiratun jiddan fi ahli al-ahwa jumlatan. Dan perkara-perkara seperti ini banyak sekali terdapat pada orang-orang yang menyimpang, golongan-golongan yang sesat, lagi menyesatkan, jumlatan, secara umum. Karrafidah, seperti orang-orang Rafidah. Orang-orang Rafidah ini orang-orang Syiah. Wa tafsilan, dan secara lebih terperinci, mithlu katsirin minal muntasibin ilal fuqaha, seperti sebagian orang-orang yang disandarkan kepadanya kefakihan, yaitu termasuk golongan-golongan ahli fikih. Sebagian ahli fikih ada yang berbuat seperti itu. Jadi sengaja melakukan penyimpangan makna terhadap Al-Quran dan hadis sehingga dia bisa mempertahankan kebid'ahannya. Nah, ahli fikih seperti inilah yang mendapatkan ancaman atau kecaman ayat ini. Intaha, selesai nukilan perkataan Syekhul Islam. Jadi di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menukil perkataan ulama yang lain untuk mendukung tafsir beliau. Insyaallah akan kita lanjutkan perkataan orang-orang Bani Israel yang melampaui batas, seperti perkataan mereka atau klaim mereka, kalaupun mereka masuk neraka paling cuma beberapa hari saja. Ini ada orang-orang yang mengatakan demikian, berani sekali. Ya, seperti apa perkataan mereka ini dan apa akibatnya dari perkataan seperti ini, insyaallah pada pertemuan esok. Kita tutup pengajian kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.